هذه القصيدة عن مدينة التريم، مدينة أحباب الله وأولياء الله. وهذه أبيات القصيدة ألفها سيد الحبيب حسان بن جعفر بن عمر بن جعفر الزقاف. يا تريم وأهلها. يا تريم يا تريم يا تريم يا تريم، شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله. بلدة الأولياء بلدة الأولياء، شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله. بجاهي بعلوي بجاهي بعلوي، شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله. يا تريم يا تريم يا تريم يا تريم، شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله. سقفنا الولي سقفنا الولي، شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله. المحضر والعيدروس المحضر والعيدروس، شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله. الحدد والعطاس الحدد والعطاس، شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله. يا تريم يا تريم يا تريم يا تريم، شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله. وجامع الولي وجامع الولي، شايل الله شايل الله شايل الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Terhormat dan sama-sama kita muliakan kedua pemateri kita hari ini. Alhamdulillah hadir Bapak Haji Andi Muhammad Darwis SAG MAG. Beliau adalah Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sopeng. Dan yang kedua Bapak Darwis SAG MAG. Beliau adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marulwau. Yang kami hormati Bapak Ibu, rekan-rekan penyuluh, staf KUA Marulwau yang sedang berada di studio, serta pemirsa dimanapun berada. Bersyukur kita kepada Allah di pagi yang cerah ini kita berkumpul dalam rangka satu kegiatan, dalam hal ini dialog religi yang kita bingkai dalam acara
meniti syiar dalam dakwah. Acara dialog religi meniti syiar dalam dakwah dengan tema panduan ibadah pada masa pandemi, dirangkaikan dengan doa bersama untuk keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Segera kita mulai dengan bersama-sama membaca basmalah. Acara selanjutnya doa bersama untuk keselamatan bangsa Indonesia yang insya Allah akan dipandu oleh Al-Ustaz Haji Muhammad Masudi Ismail SPDI, penyuluh fungsional KUA Kecamatan Mario Ringau. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakan waj'al tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma. Allahumma adfa' 'anna al-ghalaa wal balaa wal wabaa wal fahsyaa wal munkar was suyuf al mukhtalifah wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah ya farijal hammi wa ya kashifal ghammi ya man li'ibadihi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala'i ya Allah wa ya dafi'al bala'i ya Rahman wa ya dafi'al bala'i ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma ja'alta hadhihi baldatana Indonesia baldatan thayyibatan mutma'innah. Allahumma ja'alta hadhihi baldatana Indonesia baldatan thayyibatan mutma'innah. Allahumma rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Meniti syiar dalam dakwah. Insyaallah berkah. Selanjutnya kita dengarkan materi pertama oleh Bapak Haji Andi Muhammad Darwis SAG MAG. Beliau akan berikan materi kepada kita semua terkait dengan tata cara atau panduan bagaimana kita beribadah pada masa pandemi seperti sekarang ini. Kepada pemateri kita dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati, kita muliakan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mario Riwawo. Saya hormati Bapak Ibu para penyuluh agama dan seluruh hadirin, para pemirsa semuanya saya muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah pada saat sekarang ini kita hadir dalam rangka acara pembinaan atau kajian kita dalam rangka memahami terkait dengan pelaksanaan ibadah di masa pandemi COVID-19. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Agama kita sangat universal dalam ajarannya. Agama kita mengajarkan kita terkait dengan tata cara pelaksanaan ibadah yang kita kenal dengan ilmu fikih atau dibahas dalam
kitab-kitab fikih. Nah, pada dasarnya pelaksanaan ibadah, khususnya ibadah mahdah, pada hakikatnya atau substansinya adalah sama, cuma tata cara atau pelaksanaannya yang kadang berbeda, sehingga pelaksanaan ibadah ini atau tata cara ibadah itu bisa dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Misalnya pelaksanaan sholat, dalam syarat sah sholat salah satu di antaranya menghadap kiblat. Tapi ketika ada uzur, ada kondisi yang memang tidak bisa kita menghadap kiblat, maka substansi sholat tetap, dan tetapi boleh jadi caranya bisa beda. Ya, taruhlah misalnya para jamaah haji yang sudah pulang dari tanah suci, dia naik pesawat membelakangi kiblat, tapi pada saat tiba waktu sholat maka jelas tidak menghadap kiblat. Ini salah satu contoh bahwa fikih atau tata cara bisa saja. Demikian juga di masa pandemik, pada saat ada uzur, apakah itu hujan atau sakit atau ada penyebaran virus seperti misalnya COVID-19 ini, maka bisa saja kita tidak laksanakan ibadah seperti tata cara normalnya pelaksanaan ibadah. Taruhlah misalnya sholat berjamaah. Sholat berjamaah sangat dianjurkan, ia adalah sunnat muakkadah. Akan tetapi ketika ada uzur, ada virus yang menyebar atau kita sakit, maka itu diperbolehkan dilaksanakan di rumah saja. Sama saja dengan pelaksanaan sholat Jumat. Sholat Jumat itu kita diwajibkan, khususnya kaum laki-laki, diwajibkan melaksanakan di masjid atau berjamaah. Akan tetapi ketika ada uzur atau halangan, maka itu tidak apa-apa ditinggalkan, karena menyelamatkan atau berbuat untuk keselamatan sesama manusia itu adalah wajib. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mewajibkan suatu ibadah kepada kita semuanya, akan tetapi juga mewajibkan kita untuk saling menyelamatkan atau melindungi kita dari suatu bala. Ketika ini bersamaan, maka yang didahulukan adalah kemaslahatan atau keselamatan sesama manusia. Nah, inilah yang terjadi pada saat kita saat ini di masa-masa pandemi sampai sekarang. Oleh karena itu, memakai masker pada saat sholat, menjaga jarak pada saat sholat, ini adalah akibat adanya usul untuk berupaya memutus mata rantai penyebaran COVID ini. Maka sholat dilakukan dengan memakai masker dan menjaga jarak, itu tidak merusak atau tidak membatalkan sholat, karena itu adalah upaya untuk memutus mata rantai, dan ini karena adanya usul dan tidak merusak substansi pelaksanaan ibadah sholat itu sendiri. Itulah yang disampaikan kepada kita tentang fikih ibadah di zaman pandemi ini. Saya kira inilah yang sempat saya sampaikan kepada kita semua terkait dengan panduan pelaksanaan ibadah di masa pandemi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keselamatan, melindungi kepada kita semua. Sekian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dalam pelaksanaan ibadah kita tetap mengacu kepada panduan yang telah ditetapkan dalam agama kita, yakni diantaranya melalui ilmu fikih. Namun dalam posisi dan kondisi tertentu seperti saat ini, yakni pada masa pandemi, ya bisa saja tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan yang disebabkan karena adanya uzur seperti adanya virus COVID saat ini. Baik, kita kembali ke acara meniti syiar dalam dakwah. Selanjutnya kita dengarkan bersama materi kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Darwis SAG MAG. Beliau adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marwawo yang akan memberikan materi terkait dengan kewajiban atau perintah mentaati Allah, mentaati Rasul, dan mentaati pemerintah, ya, dan pentingnya protokol kesehatan. Kepada Bapak dengan hormat diizinkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya hormati dan kita hormati bersama Bapak pada seksi Dinas Islam Kantor Menteri Agama Kabupaten Sopeng. Saya hormati Bapak Ibu jamaah dan pemirsa dimanapun Anda berada. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat limpahan rahmat dan taufiknya sehingga pada kesempatan ini kita bisa hadir bersama dalam acara syiar agama. Tentu hal ini menjadi bahagian daripada upaya kita untuk senantiasa meningkatkan ilmu, meningkatkan wawasan, dan akan memperoleh peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam kita peruntukkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang semuanya kami hormati, menarik saya diberikan amanah untuk menyampaikan materi terkait dengan ketaatan kepada perintah pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan masalah-masalah yang kita hadapi sekarang ini di era pandemi COVID-19. Sebagaimana ayat yang sering kita dengar, bahwa salah satu perintah Allah di dalam Al-Quran mengatakan Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum wa in tanasa'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Bapak Ibu yang semuanya kami hormati, terkait dengan apa yang kita alami sekarang ini, masih suasana pandemi COVID-19 dan sudah berlangsung setahun lebih. Apa yang diklaim oleh organisasi dunia, organisasi kesehatan WHO, menyematkan virus ini sebagai pandemi. Yang dimasukkan pandemi adalah suatu penyakit yang penyebarannya cukup cepat dan itu mendunia. Tentu seluruh kehidupan kita dipengaruhi oleh datangnya virus ini, sehingga berbagai macam upaya yang dilakukan, antara lain kita dianjurkan selalu menjaga protokol kesehatan, misalnya rajin cuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, dan seterusnya.
Dan itu adalah diperintahkan oleh pemerintah kita. Menjadi kewajiban kita dalam rangka untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Di satu sisi, banyak orang yang menolak. Banyak orang yang menolak adanya perintah pemerintah kita. Bahkan tidak sedikit orang yang mencela, mencaci, apalagi kalau dihubungkan dengan pelaksanaan ibadah. Bahkan ada yang mengklaim apa yang diperintahkan oleh pemerintah itu adalah perintah Dajjal. Ada yang seperti itu. Nah, memahami agama ini Bapak Ibu tidak boleh kita pahami secara parsial. Ternyata agama yang secara umum ini kalau kita bisa pahami apa yang diperintahkan oleh pemerintah untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan, sesungguhnya itu tidak melanggar agama. Bahkan kalau kita kembalikan kepada ayat tadi, merupakan kewajiban kita. Pada saat kita mentaati apa yang diperintahkan oleh pemerintah, dalam waktu yang bersamaan sesungguhnya kita taat kepada Allah, kita taat kepada Rasulnya, sehingga apa yang selama ini kita gaungkan menjaga protokol kesehatan ini, mari kita sama-sama senantiasa menjaga ini, karena ini adalah bahagian perintah agama. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri. Nah, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, ada berbagai macam upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memutus itu, antara lain berkaitan dengan kehidupan beragama kita. Sebagai contoh, awal-awal pandemi kita pernah dilarang untuk melakukan sholat berjamaah di masjid. Kita pernah dilarang bahkan melakukan sholat Jumat. Tentu bagi kita yang sedikit saya istilahkan semangat agama yang sangat tinggi, tetapi tidak dibarengi dengan paham yang benar terhadap ajaran agama ini, kadang-kadang susah kita untuk menerima, menolak. Sehingga pada saat dilarang sholat Jumat, dilarang tarawih berjamaah, banyak yang menolak, bahkan ada yang melakukan malam-malam makromel dalam pelaksanaan ibadah ini. Saya kira ini harus kita pahami bersama bahwa apa yang diperintahkan oleh pemerintah kita itu untuk sementara misalnya meninggalkan Jumat, meninggalkan sholat berjamaah, itu bahagian daripada perintah agama. Perintah agama yaitu bagaimana menjaga keselamatan jiwa secara keseluruhan. Bapak Ibu yang semuanya kami hormati, telah merupakan pandangan atau pengantar secara umum. Kali nanti kita bisa diskusikan, dialogkan dalam acara kita ini. Saya kira sekian sempat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik tema kita hari ini, mengingat kita masih berada di masa pandemi, yakni adanya wabah yang boleh dikatakan sudah mendunia dengan adanya virus COVID-19, dan apa yang telah disampaikan oleh kedua komentari kita memang menarik untuk kita kaji bersama, karena memang ini menjadi hal yang fenomenal dan menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat terkait dengan bagaimana kita beribadah di masa pandemi dan bagaimana tata cara untuk menghindari penyebaran penularan virus COVID-19 ini. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya informasikan kepada Bapak Kasidimas maupun pemirsa yang berada di tempatnya masing-masing bahwa hadir di tempat ini ada Bapak Kasidimas, Bapak Kepala KUA, dan segenap penyuluh, ada penghulu, dan ada staf kantor urusan agama Kecamatan Moriwo. Baik, kita kembali ke acara meniti syiar dalam dakwah. Insyaallah berkah. Baik,
sekalipun kita telah mendengarkan materi, saya yakin betul bahwa penyuluh ini merupakan bagian terdepan di masyarakat yang bersekutu dengan masyarakat. Tidak menutup kemungkinan ada masalah-masalah mungkin yang telah didapatkan di lapangan bisa disampaikan di media ini dan itu bisa menjadi bahan materi dan bahan ilmu bagi kita semua. Baik, untuk sesi pertama mungkin saya berikan kesempatan kepada pihak bapak-bapak, mungkin ada yang bersedia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Hasanuddin, penyuluh agama Islam Kecamatan Marwaruwawo. Yang saya mau tanyakan kepada pemateri terkait dengan ibadah mahdah. Melihat fenomena sosial pada saat ini, pelaksanaan sholat berjamaah kita di Indonesia itu terbagi dalam dua bagian. Yang pertama, pelaksanaan sholat berjamaahnya dilaksanakan sesuai dengan kondisi pada saat ini sebagaimana yang diberikan oleh pemerintah melalui surat edarannya. Dan yang bagian kedua, pelaksanaan sholat berjamaahnya juga masih melaksanakan sholat berjamaah di masjid atau di musola sebagaimana sebelum terjadi masa pandemi ini, dengan alasan bahwa untuk mencapai kesempurnaan sholat berjamaahnya sehingga mereka khawatir untuk melaksanakan sholat berjamaah dengan mengikuti kondisi saat ini. Oleh karena itu, untuk menghilangkan keraguan dan kekhawatiran mereka, sehingga saya ingin mengajukan pertanyaan, bagaimana hukum pelaksanaan sholat berjamaah di masa pandemi ini dengan physical distancing? Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dalam hal ini Bapak Hasanuddin terkait bagaimana hukum pelaksanaan sholat secara berjamaah namun melakukan physical distancing. Saya yakin ini dilakukan karena mengikuti aturan pemerintah dan sekiranya seperti itu fenomena yang terjadi di masyarakat. Baik, dari pihak ibu-ibu mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Anissa Uril Ramadhani, penyuluh KUA Kecamatan Marwaruwawo. Begini Ustaz, sekarang kita ketahui kita sekarang berada di masa pandemi COVID-19 dan salah satu protokol kesehatan yang harus kita penuhi yaitu memakai masker dalam beraktivitas maupun beribadah. Jadi pertanyaan saya, bagaimana hukum memakai masker dalam sholat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukumnya kalau kita beribadah memakai masker. Ya baik. Terakhir mungkin saya buka kesempatan satu orang lagi. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budiman, penyuluh agama Kecamatan Marwaruwawo. Di awal masa pandemi COVID-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menutup masjid dan tidak melaksanakan sholat Jumat bagi kami laki-laki. Pertanyaan saya, bagaimana hukumnya bagi kami laki-laki tidak sholat Jumat, sedangkan kami mematuhi dan taat kepada aturan pemerintah, sedangkan kita ketahui bersama bahwa di dalam sebuah hadis 3 kali tidak melaksanakan salat Jumat berturut-turut itu bisa digolongkan sebagai kafir. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merasa ada kekhawatiran begitu. Dimulai dari awal pandemi ada pelarangan untuk salat Jumat sementara bagi laki-laki. Dan pertanyaan ini ditujukan kepada pemateri, gimana hukumnya bagi kami laki-laki, sedangkan ada hadis 3 kali tidak sholat Jumat sudah termasuk kafir. Baik, kita kembali dulu ke acara meniti syiar dalam dakwah. Insya Allah berkah.
Terima kasih. Pertanyaannya alhamdulillah sangat bagus. Yang pertama terkait dengan social distancing atau jaga jarak, juga terkait dengan pakai masker dan sholat Jumat pada saat pelaksanaan ibadah, khususnya di masa pandemi ini. Yang pertama, masalah social distancing atau jaga jarak pada saat pelaksanaan ibadah atau sholat. Ya, memang selama ini kita pahami bahwa ketika akan melaksanakan sholat berjamaah, kita dianjurkan untuk meluruskan dan merapatkan shaf, ya. Sehingga imam biasanya sebelum memulai atau takbir biasanya balik pada jamaah atau menginformasikan kepada jamaah agar meluruskan ya shafnya. Nah, meluruskan merapatkan shaf ini itu adalah salah satu untuk kesempurnaan sholat, sehingga dalam bahasa yang sering kita dengar adalah tamam, ya, tamamis sholat, kesempurnaan sholat, bukan kewajiban sholat. Maka ketika ada usur atau halangan untuk ini, seperti dengan adanya pandemi ini atau virus ini, karena kita tidak tahu apakah di antara kita jamaah ada yang terkena atau tidak, karena virus ini ternyata sering juga dari kesehatan ada yang disebut orang tanpa gejala. Boleh jadi di dekat kita kelihatannya kuat atau sehat, tapi karena kita tidak tahu, jangan sampai ini ada di antara kita itu adalah OTG, maka untuk menghindar dari situ tidak apa-apa dan tidak merusak atau membatalkan sholat ketika kita menjaga jarak atau ada social distancing dalam pelaksanaan ibadah, karena ini bukan kewajiban. Menjaga jarak itu adalah shaf itu adalah kesempurnaan sholat, tapi justru lebih sempurna lagi sholat kita ketika kita melakukan sholat secara tenang tanpa kekhawatiran adanya penyebaran virus. Ya, itu yang terkait dengan social distancing. Kemudian memakai masker, memang dalam fikih pandemi atau yang normalnya dalam fikih kita bahwa ketika mau melakukan sholat atau melakukan sujud dalam sholat itu ada 7 di antara anggota badan yang mesti rapat dalam tempat sujud atau sajadah kita. Dahi itu sudah ikut hidung, kemudian 2 telapak tangan, kemudian lutut sudah 5, kemudian 2 ujung kaki, jadi 7. Nah, ini merapatkan itu juga bukan berarti merusak keabsahan sholat ketika ada di antara ini yang tidak rapat. Sebenarnya bukan tidak rapat, cuma ada pelepisnya kalau pakai masker. Kalau jadi tidak masalah, hanya karena ada pelapis, sama saja untuk bukan tidak rapat, cuma ada pelapis. Coba ada sholat, tidak ada itu perintah sholat yang kalau mau sujud angkat misalnya supaya lututnya ini. Makanya tidak ada masalah, apalagi ketika ada yang kita hindari dengan penyebaran virus. Intinya kita melakukan sholat secara aman dan tenang, bisa khusyuk. Nanti ditambahkan oleh Bapak Kepala Dakwah, saya hanya singkat juga, termasuk sholat Jumat. Sholat Jumat meninggalkan 3 kali dalam hadis itu adalah dikecam sebagai orang munafik. Tapi ini adalah ketika normal, atau dalam bahasa Bugis kita nacapa, atau meremehkan. Kalau meremehkan itu baru dikecam seperti itu. Tapi kalau menghindar
dari wabah yang bisa membahayakan jiwa, itu namanya uzur atau ada halangan, maka itu tidak masalah, tidak apa-apa kalau kita tinggalkan, walaupun 3 kali, walaupun beberapa kali, kalau itu adalah untuk menyelamatkan jiwa. Saya kira itulah dari saya yang bisa dilanjut, diperjelas. Berarti intinya Ustaz, untuk kemaslahatan no problem. Ya, untuk kemaslahatan problem itu justru malah wajib, malah wajib. Ya, kita tinggalkan karena kemaslahatan itu, keselamatan jiwa lebih utama. Intinya keselamatan jiwa lebih utama. Ya. Baik, mungkin saya persilakan kepada pemateri kita yang kedua untuk menyampaikan jawaban. Terima kasih Bu Moderator. Saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Haji Dimas Islam. Izin saya turunkan dulu sedikit, master agak mengganggu berbicara. Ya, saya memulai pertanyaan yang pertama dari siapa tadi? Bapak Hasanuddin. Pertanyaannya, bagaimana hukum menjaga jarak dalam pelaksanaan sholat? Apakah sholatnya tetap sah atau bagaimana? Ya, ada sebuah instruksi yang selalu disampaikan oleh imam ketika mau melaksanakan sholat. Gilingi jamaah, makadai suku pakum, inna taswiyatas safi min tamamis sholat. Apa yang disampaikan imam ini adalah hadis sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, di dalam hadis ini kita dengarkan perintahnya sawu, luruskan safnya. Dalam pelaksanaannya, para sahabat Nabi dalam menjalankan perintah hadis ini, mereka untuk meluruskan saf, mereka merapatkan bahunya, antara bahu jamaah yang satu dengan jamaah yang lain saling bersentuhan, rapat. Kakinya di bawah bersentuhan, wiring aja namanya, sentuhan. Itulah sebagai tanda lurus dan rapatkan saf. Yang menjadi pertanyaan, apakah meluruskan saf itu bahagian daripada rukun sholat? Ternyata para ulama kita baca di buku-buku fikih, tidak ada salah satu di antara rukun sholat itu adalah meluruskan saf. Sehingga dibunyi hadis itu, fa inna taswiyatas shaffi min tamamis sholat. Hanya bahagian daripada kesempurnaan sholat. Min tamam. Fa inna taswiyatas shaffi, sesungguhnya meluruskan saf itu adalah kesempurnaan sholat. Berarti kalau tidak rapat atau tidak lurus, berarti sholatnya dianggap tidak sempurna, tidak batal, hanya tidak sempurna. Nah, dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, justru ada perintah wajib yang harus kita jalankan adalah menjaga kesehatan, menjaga keselamatan jiwa, baik jiwa kita maupun jiwa orang lain. Nah, perintah atau anjuran pemerintah kita, salah satu cara dalam kondisi wabah pandemi COVID-19 ini untuk saling menjaga kesehatan ini adalah menjaga jarak. Dengan menjaga jarak itu bahagian daripada ikhtiar kita agar tidak saling menularkan atau tidak saling tertulari penyakit virus ini. Saya kira seperti itu penjelasannya. Jadi menjaga jarak dalam sholat itu tidak membatalkan sholat kita. Ya, bahkan wajib hukumnya sebenarnya kita menjaga kesehatan ini. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua yang disampaikan
Ibu Anissa terkait dengan menggunakan masker. Apa yang disampaikan Pak Kasih tadi, memakai masker. Dalam rukun sholat, salah satu rukun yang mesti kita lakukan adalah sujud. Sujud. Pada saat kita sujud, di dalam hadis yang kita baca, saya lupa riwayatnya, pada saat kita sujud ada minimal 7 yang harus rapat di tempat sujud kita. Tempat sujud kita, yaitu yang pertama dahi, ya, lindro. Yang kedua telapak tangan kita. Yang ketiga, kedua lutut kita. Dan yang keempat, kedua jari-jari kaki kita. Gini. Ya, tidak boleh begini. Nah, yang menjadi persoalan dahi tadi kita. Di dalam hadis itu yang disebut adalah dahi, sehingga ulama kita ada yang mengkategorikan yang dimasukkan dahi itu adalah batas tumbuhnya rambut dengan kening. Yang biasa dahi batasnya, sehingga tidak masuk hidung. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimasukkan dahi termasuk bagian daripada hidung, sehingga itu harus rapat. Nah, terlepas daripada hidung ini masuk bagian daripada dahi atau tidak, yang jelas pada saat kita melakukan sholat, sebenarnya walaupun ada yang mengganjal, tetap rapat. Sama halnya tadi lutut yang disampaikan Pak Kasih. Lutut kita juga rapat, ada pembatasnya celana atau sarung. Saya kira tidak ada juga masalah kalau ada yang melapisi. Hanya saja memang ada pendapat ulama kita mengatakan bahwa yang khusus untuk dahi ini tidak boleh ada yang menutupi. Bahkan ada ulama kita mengatakan apalagi laki-laki tidak boleh pakai songkok itu menutupi begini misalnya. Pada saat sholat tidak sah sholatnya kalau seperti itu, menurut ada salah satu pendapat. Bahkan ada pendapat paling ekstrim mengatakan bahwa satu helai pun rambut yang melapisi dahi kita, nah itu tidak sah. Tapi pada intinya bahwa memakai masker saya kira tidak menutup dahi, hanya hidung dengan mulut. Dan itulah sebenarnya yang dianjurkan memang dalam situasi COVID-19 ini, menutup hidung dengan mulut, karena di situ bisa kita tertular atau menularkan orang lain dari nafas kita atau mengisap bakteri yang ada di tembok atau di sejadah dan lain sebagainya. Kemudian terakhir berkaitan dengan pertanyaan Abu Dima ya, menyangkut pelarangan sholat Jumat. Ada hadis katanya mengatakan meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut ya kita masuk kafir, atau dalam hadis itu dikatakan munafik. Nah, kita kembali, siapa yang diperintahkan untuk melakukan sholat Jumat? Yang diperintahkan melakukan sholat Jumat, yang diwajibkan melakukan sholat Jumat antara lain laki-laki. Laki yang sudah balik, sehat, dia bermukim, ada di kampungnya, dan lain sebagainya. Nah, seterusnya tidak ada halangan, dia sehat, tidak ada halangan untuk datang sholat Jumat. Misalnya pada saat Nabi, ya boleh orang meninggalkan sholat Jumat ketika berhalangan, misalnya hujan keras, pas mau pergi ke masjid, hujan keras terhalang, ya tidak apa-apa, tidak pergi sholat Jumat daripada mau busi-busi kalau enggak, gitu. Sehingga dengan adanya pelarangan pemerintah untuk sementara tidak melakukan sholat Jumat, misalnya awal-awal pandemi itu, saya kira itu bahagian daripada
halangan atau unsur dalam agama yang dibolehkan untuk meninggalkan sholat Jumat. Jangankan tidak tidak kondisi pandemi seperti ini, musafir saja kan boleh tidak sholat Jumat. Yang tidak boleh ditinggalkan adalah sholat 5 waktu. Jadi misalnya hari itu hari Jumat, kita dilarang pergi sholat Jumat, ya ganti saja dengan sholat subuh. Apa sih repotnya? Nah, ini yang jadi masuk persoalan. Yang dimasukkan hadis itu dalam kondisi normal. Dalam kondisi normal dan kita bermungkin melalaikan sholat Jumat, itulah yang kena. Tetapi kondisi seperti ini, dan yang kata, saya kira itulah jawaban saya. Mungkin waktunya terlalu panjang, saya kembalikan kepada moderator. Kita masih berada di masa pandemi COVID-19 dan di sisi lain kita diharapkan harus tetap beraktivitas maupun dalam pelaksanaan ibadah. Oleh karena itu, terkait dengan tema yang kita bahas hari ini tentang panduan bagaimana kita beribadah di masa pandemi, saya kira memang sangat dibutuhkan di tengah masyarakat karena memang banyak hal-hal atau fenomena-fenomena yang menimbulkan pertanyaan gimana kita atau bagaimana hukum melakukan ibadah dengan mengikuti aturan-aturan pemerintah seperti mengikuti protokol kesehatan sebagaimana halnya yang telah ditanyakan oleh jamaah di studio ini. Oleh karena itu mohon izin saya sampaikan kesimpulan bahwa mari kita ikuti perintah Allah, perintah Rasul dan pemerintah, dan segala apa yang ditetapkan oleh pemerintah, insya Allah demi kemaslahatan umat, demi kemaslahatan bersama terkait dengan protokol kesehatan, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membantu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 atau COVID-19 ini. Baik pemirsa, kita kembali ke acara Meniti Syiar dalam Dakwah. Panduan ibadah di masa pandemi bernilai ibadah dan bermanfaat di tengah masyarakat, dan insya Allah bisa menjadi amal jariah bagi kami yang telah memberikan ilmunya hari ini. Atas nama saya pribadi yang memandu acara, memohon maaf jika dalam menjalankan amanah ini terdapat kekurangan dan kehilafan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.